Mari kita langsung membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat-ayat firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang Raja Hizkia. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Ya, lalu datanglah seorang nabi. Nabi yang tidak pernah diragukan lagi, ya, dalam membackup semua kegiatan yang ada kaitannya dengan ketuhanan, yaitu Nabi Amos. Saudara-saudara sekalian, ya, Amos datang dengan satu pesan yang cukup mengagumkan, ya. Sebenarnya Nabi Yesaya ini kan ya seorang nabi, ya, yang luar biasa. Ya, dia datang dengan satu pesan yang cukup mengagumkan sekali, tetapi juga cukup tegas. Ya, dia katakan kepada Hizkia bahwa engkau tidak akan sembuh, bahkan engkau akan mati. Saudara-saudara sekalian, ya, kita bisa bayangkan kalau kita ini sakit. Biasanya, saudara-saudara sekalian, kalau orang datang besukan, mereka akan memberikan semacam penyadaran atau penguatan, ya, supaya orang yang sakit itu ya dapat dukungan moral atau moral, sehingga orang itu terbangun mentalnya untuk mendapat kesembuhan. Tetapi ini tidak, saudara sekalian, ya. Sebab itu Hizkia ini, ya, dia merasa katakanlah tidak berdaya dan sepertinya seorang diri. Ya. Lalu kita melihat dalam ayat yang kedua, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kita melihat ayat 3 ini dikatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian Hizkia sedih. Ya. Saya melihat bahwa doa daripada Hizkia ini bagi saya sangat luar biasa. Ya. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Saya melihat bahwa ini satu tawaran dari seorang Raja Hizkia kepada Tuhan, ya, bahwa dia sudah hidup menurut jalan Tuhan, sudah berbuat baik, sudah setia. Dalam perjanjian baru, setia itu disebut pistos, ya, kesetiaan. Memang kita bisa setia, tetapi setia itu sebenarnya miliknya Tuhan, ya. Tuhan yang setia, dan kita ikut Tuhan,
kita bisa setia juga, karena Tuhan itu setia terlebih dahulu kepada kita. Tawaran. Ya. Hizkia sudah mempunyai modal untuk dia tawarkan kepada Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, adakah kita sudah mempunyai modal hidup dalam pengiringan kita, keimanan kita kepada Tuhan atau belum? Ya. Kalau kita sudah mempunyai modal untuk tawar kepada Tuhan di saat kita tidak berdaya, saya pikir itu menjadi catatan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Ya, ada catatan Tuhan bahwa kita sudah ikut Tuhan, kita sudah setia, ya, kita sudah menjalankan pekerjaan Tuhan, walaupun ini versi perjanjian lama yang bernafaskan Taurat, tapi kita melihat dari sisi kacamata kasih karunia itu luar biasa. Ya, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa dia menawarkan kepada Tuhan, bukankah aku sudah setia? Ya. Bukankah aku ini sudah berbuat baik, sudah menjalankan semua? Ini satu tawaran. Kalau kita ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, di saat kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, kita sudah mengiring Tuhan, sudah ada iman, ya, kita tidak perlu kemana-mana. Kita datang kepada Tuhan berdasarkan ayat ini. Mohon kepada Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Saya sudah berkorban kepada Tuhan. Masa Tuhan tidak tolong saya? Kan begitu ya. Ya, kalau kita paralelnya seperti itu. Ada tawaran, Tuhan tolong. Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong dalam situasi, kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, ya, itu tawaran daripada seorang Raja Hizkia. Kemudian yang kedua, kita melihat ayat referensinya di dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lewat Nabi Yeremia, Tuhan pesan kepada orang-orang yang di Yerusalem, ya, orang-orang yang punya nama baik dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan pesan, aku ingat akan kasih-Mu. Ya. Tuhan ingat akan kasih kita. Ya, pada waktu kita mengiring Tuhan masih muda, semangat, ya. Walaupun ada hujan, ada angin, ya, kita tetap bersemangat dalam Tuhan. Itu Tuhan ingat, saudara. Ya. Akan cintamu pada waktu menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Ya, di padang gurun itu orang mau berbuat apa? Ada angin ribut, ada badai, ya, ada angin yang kencang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu siang panas, waktu malam ya dingin. Itu semua diperhitungkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun keadaan kita seperti apa saja, kalau kita ada di dalam Tuhan, saya percaya semua ada dalam pengasihan daripada Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Dikatakan di negeri yang tiada tetaburan, artinya di padang pasir itu mau nanam, tidak ada hasil. Mau berbuat ini dan itu ya susah. Hanya lihat ke atas. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya, mau lihat sini, lihat kiri, lihat kanan pada zaman ini, saudara-saudara, ya tidak bisa. Ya, kita tidak bisa keluar lebih jauh lagi seperti waktu-waktu yang dulu. Semua kemerdekaan kita sepertinya diambil untuk sementara ini. Kita hanya bisa melihat ke atas saja. Saudara-saudara, rupanya seperti Hizkia. Saudara-saudara, Hizkia ini dia berdoa, Tuhan, ingatlah. Ini luar biasa. Saya percaya Tuhan ingat.
kita. Kita tidak bisa memikirkan Tuhan sebagai manusia, ya sebentar ingat, semangat tidak. Tidak. Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bilang kepada Yesaya, ayo kembali lagi. Ya, saudara-saudara, kita baca dalam ayat yang kelima dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini kita tahu apa yang menjadi latar belakang dari sakitnya Hizkia, walaupun tidak ditulis secara rinci. Saudara-saudara sekalian, Nabi Yesaya datang dan katakan, ya, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kita umur 50 tahun, tambah 15 tahun, jadi 65 tahun. Kalau kita umur 65 tahun, tambah 15 tahun, jadi 80 tahun. Ya, yang penting kita kuat, sehat, mohon kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Kaleb umur 85 tahun masih kuat. Ya. Sampai Yosua mati, Kaleb masih hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Yosua 110 tahun mati. Berarti Kaleb dapat umur panjang. Saudara-saudara sekalian, semua dalam tangan Tuhan. Umur itu dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau supaya kita bergumul memohon kemurahan Tuhan. Hizkia mendapat bonus 15 tahun, saudara-saudara sekalian. Ya, otomatis kalau dia mendapat umur yang panjang, ya berarti dia sembuh dari sakitnya. Ini, saudara-saudara sekalian, pergumulan kita. Kita tawar kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya, bukankah dulu Tuhan sudah tolong, sekarang juga Tuhan mari tolong saya. Ya, secara sederhananya dalam aktivitas kita, dalam keluarga kita, anak-anak, cucu dan sebagainya, kita mohon supaya Tuhan campur tangan, lancarkan semuanya sehingga kita ya boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Ya. Bagian ketiga kita melihat sini, Hizkia dia seorang raja. Ya. Saudara-saudara, setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia katakan apa tandanya? Ya, ini Hizkia ini pikirannya bagus sekali. Ya, apa tandanya bahwa saya akan begini dan begitu, saya akan sembuh dan sebagainya. Ya, kita melihat dalam ayat yang ke-8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya bayang-bayang mundur ke belakang 10 tapak dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ya, ini luar biasa. Ya, Yesaya menjelaskan kepada Hizkia apa tandanya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu perhatikan di sini, ya, saudara sekalian. Jadi kita bisa memikirkan seakan-akan matahari itu ada di atas, lalu ada benda di bawah, ya. Saudara-saudara, kemudian Yesaya minta mau maju atau mundur. Kalau mau maju itu matahari terbit dari timur ke barat itu biasa. Tapi kalau matahari itu dia mundur kembali ke timur, ini yang tidak biasa. Ya, saudara-saudara sekalian. Tentu kita juga masih ingat peperangan Yosua. Yosua minta supaya matahari itu tetap di langit, jangan bergeser.
biar ada terang, sehingga Yosua berperang dan dia menang. Ini juga yang diminta oleh Hizkia, kurang lebih seperti itu. Saudara-saudara sekalian, satu keajaiban. Apakah kita juga bisa minta? Ya tentu secara sederhana, kita siapakah kita ini? Kita hanya sebagai ya orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tentu kita minta sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, keperluan kita sehari-hari, ya berdoa untuk orang-orang lain supaya Tuhan selamatkan. Pada zaman ini Tuhan ingin supaya kita banyak menaikkan doa kepada Tuhan. Apa tandanya? Tuhan mulai panggil orang-orang untuk datang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi kita melihat di sini ya apa yang dialami oleh Hizkia akhirnya tertolong. Saya percaya pada pagi hari ini doa Hizkia ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mohon, ya mungkin ada di antara kita yang sudah, waduh gimana ya, ya itu pikiran kita. Tetapi bagi Tuhan masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya sangat besar bagi kita, ya lewat korban Tuhan di atas kayu salib, ya boleh membawa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah kebenaran Tuhan yang bisa saya bagi-bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, baik. Doa Pak, doakan firman-Nya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya firman ini boleh menuntun kehidupan kami untuk memasuki hari-hari ini lebih jauh lagi Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, selang ke depan kami tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjadi gembala kami, memimpin kami sebagai domba-domba Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, semua kami yang terlibat. Oh Tuhan, juga Bapak Hari, Pegawas Tuhan, tolong Tuhan lindungi kami semua. Kalau Tuhan sudah tolong seorang Hizkia, Tuhan juga tolong kami di saat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ tangan Tuhan, kuasa Tuhan campur tangan. Terima kasih, terpuji bagi nama-Mu selama-lamanya. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Salam, terpuji nama Tuhan di pagi hari ini, diberkati kita firman Tuhan. Sebelum pembacaan ayat Tuhan dari Mazmur 91 dan 121, kita terlebih dahulu penyerahan anak ya, yang dibawakan Bapak Pendeta Dr. Bandar Panggabean. Ya, Ibu Hera, silakan Ibu. Tolong buka gambarnya. Dan Bapak Bandar Panggabean, silakan Pak buka mic-nya Pak, buka mic-nya. Acara Bapak yang mengambil alih pagi ini untuk acara penyerahan anak. Ya Pak ya, penyerahan anak ya. Sebelum penyerahan anak, mari Bapak Pendeta Denny Limbong dan Ibu Rahayu angkat satu pujian Bu. Aku mengasihimu Yesus. Ya, angkat satu pujian. Begitu selesai pujian, langsung ke Bapak Pendeta Dr. Bandar Panggabean dengan Ibu Hera penyerahan anak. Ya Bu ya. Baik. Habis itu langsung pembacaan Mazmur 91 dari Bapak Pendeta John Anwar. Silakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyayangi
hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita sebagai umat-umatnya, anak-anaknya, jemaatnya, keluarganya, tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Di mana kita ingat Yeremia 17 ayat 7 dan 8, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lewat virtual Zoom, keluarga besar World Like Generation, tetap berserah pada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan lakukan penyerahan anak kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana data yang kami terima, nama anak kita ini adalah Matius Indra Wicaksono. Tempat tanggal lahir Wonosobo, Jumat 9 Juli 2021. Nama orang tuanya, ibunya Katarina Meinora. Nama ayahnya Bagus Indra Kusuma. Jadi untuk itu, mari kita dukung bersama-sama supaya anak kita ini, Matius Indra Wicaksono, datang kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan, buat kita, Markus 10, ayat 13 sampai 16, beginilah firman Tuhan, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16, lalu ia memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atasnya mereka dan memberkati mereka. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, saat ini kita akan melakukan penyerahan anak supaya anak yang kita bawa ini tetap dalam naungan Tuhan Yesus. Yuk mari, Ibu boleh gendong anaknya supaya kita berdoa dan menyerahkan anak kita ini, Matius Indra Wicaksono, ke tangan Tuhan. Yuk mari. Dan juga Bapak Ibu boleh tumpangin tangan bersama-sama supaya nanti bisa direkam. Dan ini jadi dokumentasi bagi kita. Dan akte penyerahan anaknya akan kita serahkan kepada Ibu. Yuk mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menyerahkan anak kami ini Tuhan. Matius Indra Wicaksono bersama kedua orang tuanya, Katrina Meinora dan juga Bagus Indra Kusuma. Sesuai dengan firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak kami ini, Matius Indra Wicaksono. Berkati dia waktu masuk, berkati dia waktu berkati masa depannya, cita-citanya, kehidupannya, dan juga keluarganya, seisi rumahnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Matius Indra Wicaksono ada di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, anak yang kami kasihi ini, anak yang kami cintai ini, anak yang lahir dari rahim ibu dan ayahnya,
agar diberkati Tuhan. Kutuk-kutuk yang mengikat dia kami tolak, kami tengking, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak ini adalah milik Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya dan memberkati anak kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Dan- Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, bahwa anak kita Matius Indra Wicaksono sudah kepunyaan Tuhan Yesus. Baik. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembawa acara kita. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima Baik. kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan permintaan dari Ibu Hera yang kemarin di pagi hari ini, karena ibu ini yang merawat dan mengasuh anak ini kurang lebih 3 bulan, ibu ini ada permintaan khusus untuk Bapak Gembala Pendeta Dr. Panggabean supaya ibu ini didoakan untuk menguatkan mengurus anak-anak yang akan datang. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta Dr. Bandar Panggabean, silakan Pak. Mari Bapak Ibu Ibu. Elhera, Ibu Hera ya, Ibu Elhera. Mari kita semua Dan keluarga besar. suami Ibu Pendeta John Anwar. Ya, suami Baik. dari Ibu. Baik Bapak, ya mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, kita berdoa untuk Ibu Elhera dan juga Bapak John Anwar, keluarga besar yang mana membesarkan anak yang baru kita serahkan kepada Tuhan, Matius Indra Wicaksono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan penyelamat kami, sebagai penebus dosa kami di Bukit Golgata. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini Bapak kami berserah, berseru, memohon pertolongan-Mu, memohon mujizat-Mu ya Bapak. Kau jama Ibu Elhera sebagai bunda, sebagai ibu yang mengasihi anak-anak, sebagai ibu yang memiliki cinta dan kasih sayang kepada anak-anak. Termasuk juga Bapak John Anwar, sebagai keluarga besar, di mana mereka mengasuh dan membesarkan anak ini, agar tangan-tangan Tuhan menjama memberikan kesehatan kepada ibu dan bapak, agar masa depan, kesehatan, dan kemampuan yang lebih untuk lebih lagi Tuhan. Semua anak-anak yang ada di tangan Ibu Elhera, semua anak-anak yang dibesarkan dan diasuh oleh Ibu Elhera, sebagai bunda, sebagai ibu yang luar biasa. Jama Tuhan, masa saat-saat kondisi saat ini Tuhan, yang menakutkan. Dunia tidak menjanjikan apa-apa, tapi Yesus satu-satunya menyerahkan, menolong, dan memampukan kami. Terlebih keluarga besar Pak John Anwar dan Ibu Elhera. Terima kasih Bapak, segala kekuatan, segala kemampuan yang dari surga mengalir dalam kehidupan keluarga besar Ibu Elhera dan juga Bapak John Anwar. Inilah doa dan pengharapan kami pagi hari ini, bahwa anak-anak yang ditangani, yang diasuh, yang dibesarkan, yang dibimbing dan dididik oleh Ibu Elhera dan Bapak John Anwar, semua kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak, lewat pagi hari ini, kami serahkan semua ini ke tangan pengasih-Mu, dan kami juga yang hadir dalam ibadah Jom virtual ini Tuhan. Baik Bapak Hari yang ada di Australia, baik kami yang ada di Indonesia, di kota-kota, di kecamatan-kecamatan, di provinsi, kabupaten, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kiranya anugerah dan cinta kasih Tuhan menyertai hidup kami, memberkati kepala kami, ujung rambut kami, semua anatomi tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, lewat ibadah virtual Jom ini, kami boleh bersekutu dan memuji dan memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai akhir hidup kami. Terpuji-puji nama Bapa dalam nama Yesus, dan doa pengharapan kami. Engkau akan jawab dan Engkau akan sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus dan juga naungan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Amin. Terima kasih atas doa-doanya dari Bapak Pendeta Dr. Panggabean. Diberkati Tuhan kita semua di pagi hari ini. Kini saya serahkan kepada Pak Pendeta John Anwar, pembacaan ayat firman Tuhan dari Mazmur 91 sampai 121. Silakan Pak. Buka mic-nya Pak. Pak John Anwar buka Pak mic-nya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan dengan pajak umum akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya kesetiaan daripada. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu. Tuhanlah yang menaungimu di sebelah tangan kananmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih sudah pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita saatnya untuk doa syafaat. Doa syafaat saya serahkan ke Ibu Helsiki. Bukan nyutnya. Ibu Helsiki doa syafaat ya. Selesai doa syafaat, langsung doa Bapa kami dan doa berkat yang dibawakan Bapak Pendeta Dr. Panggabean. Silakan Helsiki, doa syafaat. Shalom. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan Yesus yang baik. Buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk berdiri pada saat ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ada hingga pada hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah daripada Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua bukan karena kehebatan kami. Tapi ini semua karena kasih karunia daripada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Di mana Tuhan pada hari ini Tuhan, di pagi ini Tuhan, persekutuan kami dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami Bapa yang baik. Di mana Tuhan kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kami boleh menerimanya. Menjadi persembahan berbaharu bagimu Bapa yang baik. Dan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik firman itu Tuhan. Tidak berlalu begitu saja Tuhan. Namun firman-Mu Tuhan Yesus baik. Boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Pribadi lepas, pribadi yang hadir di tempat ini. Di mana Tuhan yang telah memberikan Tuhan Yesus baik. Memberikan kuasa-Mu, mukjizat-Mu bagi Hizkia Tuhan Yesus baik. Bagi Raja Hizkia dan saat ini juga Tuhan. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Itu boleh terjadi bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami melihat Tuhan Yesus kuasa-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami boleh terjadi atas hidup kami Bapa yang baik. Boleh terjadi atas keluarga kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik. Bagi Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus yang baik. Tuhan di dalam persekutuan kami, the World Life Generation ini Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan padamu Tuhan Yesus yang baik buat host kami Tuhan Yesus yang baik Bapak Hari. Tuhan memberkati setiap kehidupannya Tuhan Yesus yang baik. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh Bapak Hari. Biar semuanya boleh berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus sampai buat ketua umum kami Tuhan Yesus. Sampai buat Bapak Bandar Panggabean Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak yang terkasih kami ini Tuhan Yesus baik. Berkati setiap pelayanan beliau Tuhan Yesus sampai berkati setiap STT Tribakti yang saat ini Tuhan Yesus baik yang Tuhan Yesus sampai dipegang oleh Bapak Bandar Panggabean Tuhan Yesus sampai biarlah semuanya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat Bapak penata layanan kami Tuhan Yesus sampai buat Bapak Makmur Situmayang. Mari Tuhan juga memberkati rumah tangganya, kesehatannya. Berkati apa menjadi pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau serahkan padamu Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus membuat keluarga Bapak Denny Limbong bersama dengan Ibu Rahayu Tuhan Yesus mari Tuhan memberkati kehidupan Bapak terkasih ini Tuhan Yesus sampai berkati pelayanan mereka Tuhan. Apa menjadi pergumulan mereka Tuhan tolong Tuhan Yesus sampai di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus sampai kuasa pertolongan daripada Engkau menyertai setiap kehidupan Bapak Limbong Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan Bapak John Anwar Tuhan Yesus beserta dengan Ibu Elhera. Mari Tuhan memberkati Tuhan Yesus sampai setiap kehidupan mereka Tuhan. Apa menjadi pergumulan mereka, kesehatan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pelayanan mereka Tuhan Yesus semakin Tuhan berkati. Semakin Kau tambah-tambahkan Tuhan Yesus setiap pelayanan Bapak dan
ibu daripada Bapak John Anwar Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus baik buat Ibu Nurida Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati buat Ibu Joy juga Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan Yesus baik dengan Ibu Alfrida Tuhan Yesus memberkati, dan juga Ibu Endang Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kami yang hadir pada pagi hari Tuhan Yesus baik dalam persekutuan kami Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan Yesus baik Engkau Allah yang sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang menyertai setiap kehidupan kami, Allah yang memberikan kami Tuhan Yesus sampai kasih karena daripada Engkau, Allah yang memberikan kami Tuhan Yesus sampai sukacita yang luar biasa, dan Allah yang sama juga Tuhan Yesus sampai melindungi kami Tuhan Yesus sampai dari setiap sakit penyakit apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus sampai buat Tuhan Yesus sampai Indonesia ini Tuhan Yesus yang baik. Tuhan mari Tuhan berkarya atas Indonesia ini. Kami percaya Tuhan revival mengalir bagi Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sampai mujizat-Mu boleh terjadi bagi Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sampai setiap problema yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Engkau yang tidak pernah tertidur. Engkau yang tidak pernah terlelap Tuhan yang sampai untuk menolong Indonesia ini Tuhan. Untuk memulihkan Indonesia ini Tuhan Yesus sampai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan dari pandemi pada saat ini Tuhan. Banyak Tuhan yang sampai di antara umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan di antara kami yang saat ini mengalami ketakutan Tuhan Yesus baik. Bahkan baik di dalam hal ekonomi, baik di dalam hal Tuhan Yesus kesehatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengalami ketakutan Tuhan Yesus baik, kami tetap memandang Engkau Tuhan Yesus baik. Kami tetap berserah padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus baik seluruh dunia ini juga Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus sampai baik yang ada di Asia, Eropa Tuhan Yesus sampai dimanapun Tuhan Yesus sampai Timur Tengah Tuhan Yesus sampai semuanya Tuhan Yesus sampai mengalami pandemi ini Tuhan Yesus sampai. Mari Tuhan tolong kami Tuhan Yesus sampai. Mari Tuhan tolong kami. Biar Tuhan Yesus sampai kami percaya perlindungan daripada Allah Bapa saja yang menaungi kehidupan kami Tuhan Yesus sampai, sehingga kami boleh Tuhan Yesus sampai tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh Tuhan tetap mengalami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang nyata Tuhan Yesus sampai, dan kiranya Tuhan Yesus sampai malaikat bala tentara surga-Mu Tuhan Yesus sampai itu membentengi setiap kehidupan kami, itu membentengi Indonesia ini, itu membentengi setiap negara-negara yang ada seluruh dunia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang tetap sama Tuhan Yesus sampai yang bekerja atas hidup kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus sampai bagi pemerintahan kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Tuhan memberkati seluruh jajarannya Tuhan sampai badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, MKYK, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan yang sampai Tuhan tim medis, Tuhan memberkati perawat dokter yang ada Tuhan. Mereka menjadi garda yang terdepan Tuhan yang sampai di dalam tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus, kami akan melihat kuasa-Mu. Kami akan melihat Tuhan Yesus mujizat-Mu. Kami akan melihat Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan Yesus, pertolongan daripada Allah Bapa saja. Itu mengalirkan kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan sama kami percaya Tuhan sama seluruhnya Tuhan. Oh Tuhan yang sampai ikut dalam persekutuan The World Light Generation Tuhan yang sampai yang belum dapat hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya untuk hari berikutnya Tuhan yang sampai seluruhnya Tuhan boleh hadir Tuhan yang sampai untuk kami sama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus sampai buat mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Baik ada di rumah sakit Tuhan Yesus sampai bahkan ada di rumah isolasi mandiri Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi atas hidup mereka Tuhan. Engkau memberkati, menyembuhkan, memulihkan mereka. Tubuh, jiwa, roh mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini menjadi kerinduan kami. Ini menjadi doa kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sampai Tuhan boleh menjawab setiap kerinduan kami, setiap doa-doa kami, bahkan pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Terpuji-puji namamu Bapa, Engkau Allah yang kami sembah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang memiliki dunia ini dan Allah juga yang memiliki surga. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh bergabung dan bersekutu, beribadah lewat virtual Zoom. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi boleh kami bertemu secara satelit, secara media ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua ini. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan. Dan inilah kami persembahkan tubuh dan jiwa roh kami ke tangan pengasih-Mu. Terpuji-puji nama Bapak lewat kesempatan ini. Saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah pertemuan kami ini Tuhan. Ibadah pagi yang saat ini Tuhan. Dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permata-permata